Malam gelap dan sunyi. Udara yang basah memantulkan cahaya lemah, sisa-sisa lampu jalanan. Ya, meski tidak semua lampu jalanan ada lampunya, karena kami, anak-anak, sering menjadikannya sasaran untuk menguji kemahiran kami menggunakan ketapel. Tidak baik membunuh burung. Carilah benda-benda mati. Itu kata kakak-kakak perempuan. Maka kegelapan melingkupi dunia kami. Namun, lampu yang tak kunjung diganti bukanlah satu-satunya penyebab kegelapan itu. Kami anak-anak memang tidak boleh membunuh burung, tetapi mereka, orang dewasa yang gegah perkasa itu, kami dengar mereka membunuh manusia. Cerita itu mempergelap malam. Dalam kegelapan malam terjadi suatu peristiwa yang kami perguncingkan di luar kelas. Jadi pada malam hari perempuan itu keluar rumah mencari becak. Lalu kuambil alih saja ceritanya. Di luar rumah becak yang kosong mendatanginya, dan perempuan itu pun langsung naik. Becak itu melaju di jalanan yang kosong. Mungkinkah rasa begitu ringan akan mengambang untuk jalanan yang sana sininya berubah? Tidak perlu menunggu larut malam agar malam tampak begitu malam, bagaikan tiada lagi lebih malam. Karena jalanan memang begitu kosong dan begitu sepi, bagaikan tiada lagi lebih sepi selain di kuburan. Namun, inilah hari-hari ketika tidak semua orang mati dikuburkan. Orang-orang yang dibunuh dilempar ke sungai dari atas jembatan, yang digorok didorong masuk ke dalam lubang besar di hutan karet, di hutan jati, atau di gumbu pohon pisang. Inilah menjadi jelas kenapa ada orang-orang yang meskipun dipaksa dengan cara apapun juga tidak berani makan pisang dari pohon-pohon pisang di gumbu tertentu. Bahkan melewatinya saja pun tidak berani. Malam menjadi saat yang tidak terlalu baik untuk keluar rumah dan berada di jalan sendirian. Bahkan di dalam rumahnya sendiri saja, seseorang bisa dijemput untuk tidak kembali lagi. Diciduk, iya, diciduk. Seperti mengambil air dengan gayung, seperti mengambil sop. Tapi betapapun, mau tidak mau seseorang harus pergi keluar malam, bukan? Seseorang harus ke rumah sakit, seseorang harus ke apotek, seseorang mungkin harus pergi karena mendapat panggilan untuk memijat. Yo wes, di sini saja, kata penumpang itu. Lalu becak yang tadinya melaju bagai mengambang itu pun melambat hingga akhirnya berhenti. Penumpang itu akan turun dengan anggun, mengambil dompet dari dalam tasnya, mengambil uang, dan mengulurkan tangan untuk membayar kepada tukang becak itu. Apa yang terjadi? Tangan yang menerima uang itu berlumuran darah, dan darahnya menetes-netes dari setiap pori-pori kulitnya. Uangnya diterima? Aku tidak tahu, tapi perempuan itu langsung pingsan karena tangan yang menerima uang itu hanyalah sepasang tangan tanpa kaki, tanpa tubuh, maupun tanpa kepala. Dua tangan yang berdarah. Iya, bahkan darahnya menetes-netes dan memanjiri sampai ke bawah. Lantas, orang-orang pun berdatangan karena mendengar suara perempuan itu. Tapi saat mereka datang, yang mereka temui hanyalah wanita yang sudah tergeletak pingsan di tanah. Sesaat setelah perempuan itu siuman, barulah mereka mendengar tentang sepasang tangan tanpa tubuh, tanpa kaki, maupun tanpa kepala. Apakah ada bekasnya? Aku tidak tahu sih.
cerita perempuan itu? Aku juga tidak tahu. Benar-benar adakah perempuan itu? Aku juga tidak tahu. Hanya cerita itu yang tidak bisa dipastikan benar tidaknya dengan jelas. Segala sesuatunya sudah beberapa bulan ini simpang siur. Berita radio dan berita koran bersaing dengan berita dari mulut ke mulut yang benar tidaknya juga tidak bisa dipastikan. Namun, orang-orang yang dijemput pada malam hari memang tidak pernah kembali. Ya, meskipun tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati, seperti yang dikubur di lubang besar atau dilempar ke sungai dari atas jembatan. Bapak kui, saiki neng dinggo keris. Itu kata ibu. Tapi aku tidak tahu bagaimana keris bisa dihubungkan dengan peristiwa ini. Tapi tetangga-tetangga kami sendiri pun ada yang hilang. Tak hanya salah satu, melainkan seluruh keluarganya. Bahkan anak-anak seumuranku. Bapak itu kulit PKI. Seperti itu kata ibuku. Kami anak-anak kecil berkerumun, menyaksikan para pemuda dilatih oleh para tentara untuk berbaris dan siap terjun ke suatu pertempuran. Dari jauh kami melihat mereka merangkak dan membayangkan peluru berdesing-desing di atas kepala mereka. Bahkan di teriknya matahari mereka harus membayangkan berada di kegelapan malam di tengah hutan, di mana langkah satu mengikuti langkah lainnya dengan penuh kewaspadaan. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan nasi campur jagung yang kami sebut bulgur yang biasa kami santap saat sarapan, atau dengan antrian minyak tanah yang panjang sekali, atau dengan listrik yang terlalu sering mati. Namun kami sangat menikmati saat tentara-tentara itu membawa pesawat dan sesekali memuntahkan pasukan-pasukan payung yang memenuhi langit. RPKAD. Kami anak-anak kecil menghafalkan kepanjangannya. Resimen Para Komando Angkatan Darat. Hampir semua anak sudah mengalihkan cita-citanya dari ingin menjadi Wiro Tarzan Indonesia beralih menjadi anggota pasukan komando. Cerita tentang sepasang tangan berdarah itu masih terus ada. Banyak orang seperti pernah mengalami hal yang sama. Saat hendak membayar, yang menerima adalah tangan yang berlumuran darah, tanpa tubuh, tanpa kaki, maupun tanpa kepala. Namun, kami anak-anak tentu tidak gampang percaya. Waktu mau naik, apakah mereka tidak menyadari kalau pengemudi beca itu adalah sepasang tangan tanpa tubuh, kepala, dan kaki? Kalau mereka tahu, lantas mereka bisa langsung lari, bukan? Ya, 1-2 orang mungkin bisa saja tidak memperhatikan dalam kegelapan. Tapi ya masa semuanya? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena tak ada seorang pencerita pun yang pernah mendengar cerita itu langsung dari para penumpang. Tak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa cerita itu adalah benar. Namun, orang-orang yang dijemput pada malam hari itu memang ada dan mereka benar-benar belum kembali. Aku benar-benar tidak tahu apa hubungannya.